Dugaan korupsi penggadaan jaringan intrafiber optik di Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Nganjuk mendapat perhatian serius dari masyarakat. Kasus ini mulai mencuat setelah muncul indikasi kerugian negara dengan nilai fantastis dan adanya aliran dana mencurigakan ke sejumlah pihak. Wahyu Prijo Jatmiko, pakar hukum di Indonesia, mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri atau Kejari Nganjuk yang berani mengungkapkan kasus tersebut. Proyek tahun 2024 dengan anggaran sebesar 13 miliar ini mencakup penggadaan 308 CCTV, pemasangan 152 titik fiber optik, serta penyediaan 24 titik Wi-Fi gratis di seluruh ruang terbuka hijau atau RTH Kabupaten Nganjuk. Ya, saya sangat mengapresiasi kinerja dari Kejaksaan Nganjuk yang membuka kasus ini karena kasus ini cukup besar ya kerugiannya dan cukup mencengangkan juga jumlah uang yang ditransmisikan dari seseorang ke seseorang sebagai sebuah gratifikasi. Berapa jumlah Pak yang Pak? Wah, saya kurang tahu pastinya, tapi angkanya, infonya cukup besar. Anggaran proyeknya berapa? Anggarannya sekitar 13 miliar untuk proyek tahun 2024. Dalam perkembangan penyidikan korupsi sekarang sudah berkembang ke arah follow the money, follow the crime. Artinya siapapun yang kealiran dana dari hasil korupsi itu akan disidik ya, akan juga dicari, ditemukan karena ada potensi dia sebagai satu tersangka juga. Saya pikir tidak, mereka profesional, jadi ketika mereka menaikkan itu kepada fase penyidikan, tentu pihak kejaksaan, pihak penyidik telah memiliki siapa yang akan berpotensi jadi tersangka. Meski nominal kerugian belum dipastikan, proses hukum telah memasuki tahap penyidikan yang menunjukkan kemungkinan penetapan tersangka dalam waktu dekat. Wahyu menilai kejaksaan akan bertindak profesional dengan prinsip mengikuti aliran uang hasil korupsi hingga ke penerimanya. Siapapun yang menerima dana tersebut bisa menjadi tersangka. Mengenai isu aliran dana ke pejabat tinggi, termasuk sekretaris daerah atau sekda, Wahyu menghimbau untuk menunggu ekspos resmi dari kejaksaan. Saat ini, Kejari Nganjuk masih mendalami perkara dengan memanggil sejumlah saksi yang dianggap mengetahui detail proyek tersebut. Dari Nganjuk, Diko Purnama melaporkan.